Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan, baik dalam kondisi kita sedang sehat, demikian juga dalam kondisi sakit, senang ataupun susah, apapun keadaan yang kita rasakan di malam hari ini. Marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena senang dan susahnya kita bagian daripada sarana meraih pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Dan kita di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, dan pembahasan kita sebagaimana kita pahami bersama bahwa tauhid adalah inti daripada ajaran Islam, inti diutusnya para nabi dan rasul, inti diciptakannya surga dan neraka, adanya kehidupan dan kematian untuk membuktikan tauhid kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di masa kita saat ini dalam kondisi wabah corona yang masih ada di sekitar kita, bahkan di belahan dunia manapun kita dapatkan informasinya. Ini juga bagian daripada sarana untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang selanjutnya yang diungkapkan oleh penulis adalah, dan ini adalah dalil yang masih berkaitan dengan pembahasan di pekan sebelumnya, bagaimana selain Allah itu tidak punya kemampuan apa-apa, baik mendatangkan manfaat ataupun melenyapkan mara bahaya ataupun kesusahan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sanggup mengerjakan hal tersebut, dan ini membuktikan bahwa Allah maha berkuasa, maha mengatur. Dan Allah tidak bisa diatur oleh makhluk, akan tetapi Allah maha berkuasa untuk mengatur makhluknya. Dalil yang selanjutnya yang menunjukkan akan hal itu adalah qaulul muallif wa fis sahihi an Anasin, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Qala, beliau mengungkapkan, syujjan nabiyyu yauma Uhudin wa kusirat urba'iyatuhu. Jadi Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di perang Uhud di tahun ketiga Hijriyah pernah beliau terluka, meneteskan darah di peperangan di perang Uhud. Setelah perang Badar, Nabi terluka di sekitar wajahnya, bahkan gigi taringnya Rasulullah SAW patah. Bisa Anda bayangkan kedudukan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah. Beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya ini adalah, kata Nabi, penghulunya seluruh manusia, keturunan Nabi Adam, pemimpinnya anak Adam adalah Nabi Muhammad SAW wala fakhr, dan aku tidak sombong. Nabi pernah mengatakan demikian. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam
juga nabi yang pertama kali mengetuk pintu surga. Nabi yang mendapatkan syafaatul udma, syafaat paling tinggi nanti di hari kiamat. Seluruh nabi dan rasul tidak mendapatkan keutamaan syafaat ini, tapi nabi kita mendapatkan syafaat yang istimewa ini. Nabi kita mendapatkan keistimewaan yang sangat banyak di antara nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi dengan sedemikian banyaknya keistimewaan beliau, Allah tetap mengajarkan kepada kita yang paling berhak dan pantas disembah hanya Allah. Yang maha kuat hanya Allah, yang maha mengatur hanya Allah. Maka Allah sisipkan sifat kemanusiaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di sisi keindahan dan keistimewaan beliau sebagai utusannya Allah nomor satu di dunia dan di hari kiamat. Apa itu? Salah satunya adalah sifatnya Nabi, beliau terluka. Padahal para jamaah kita tahu di perang Uhud Nabi itu memakai baju besinya itu 2 lapis. Ya, memakai baju besinya itu dua lapis. Tetapi qadarullah di perang tersebut Nabi terluka sampai giginya patah. Ya. Faqala, sementara Nabi seperti itu kondisinya dengan berlumuran darah di wajahnya. Nah, karena kata syuja, kata Imam Al-Utsaimin, syuja itu adalah terluka bagian wajah dan giginya patah. Wajahnya terluka, ya. Kita dapatkan bahkan bahunya Nabi memar. Padahal baju besinya 2 lapis. Artinya pukulan orang-orang kafir Quraisy sangat keras, ya, dan mereka memang berniat, berazam, bertekad kuat untuk membunuh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Sampai Mus'ab ibn Umair ketika meninggal mati syahid di perang Uhud dikatakan oleh orang kafir Quraisy, oh terbunuh Muhammad, padahal bukan Nabi. Akhirnya ciut nyalinya para sahabat Rasulullah SAW ketika itu mendengar berita wafatnya Rasul alaihi assalatu wassalam. Ketika Nabi, padahal Nabi tidak meninggal. Itu hanya isu yang dikabarkan oleh orang-orang Quraisy. Ketika Nabi terluka seperti ini, berdarah-darah dalam perang Uhud, akhirnya terungkaplah satu kalimat. Yang dengan kalimat inilah Nabi ditegur. Kita lihat bagaimana Nabi kita juga ditegur dan Nabi menerima. Saya ditegur harus siap menerima. Anda ditegur siap menerima. Nabi diajarkan oleh Allah ketika beliau ditegur. Surat Abasa dalam Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Nabi lupa mengatakan insyaallah juga ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini metode dari Allah untuk mendidik, membina Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi, kenapa Nabi ditegur waktu itu di perang Uhud? Nabi mengatakan ketika itu, ketika berdarah-darah wajahnya, berlumuran darah, beliau katakan kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum akan sukses, akan menang, akan berhasil kalau nabi mereka wajahnya mereka nodai, mereka sakiti, mereka lukai. Kalimat ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi ditegur? Seakan-akan kalimat Nabi ini adalah kalimat ungkapan orang-orang yang melukai aku di perang Uhud ini selamanya gak akan pernah beruntung hidupnya. Ungkapannya kurang lebih seperti itu maknanya. Maka kalimat ini didengar oleh Allah yang maha mendengar. Maka Allah menurunkan surat Ali Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, bukan urusanmu. Sedikit pun memberi petunjuk hidayah itu adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan engkau yang memberikan hidayah. Laisa laka minal amri syai'un. Kalimat inilah yang menjadi sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ayat ini juga berkaitan dengan kisah yang lain, yaitu yang diungkapkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW
mengucapkan doa, yaitu kunut, ya, ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu ketika i'tidal di rakaat terakhir di waktu salat subuh, beliau mengatakan Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Setelah Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi mengatakan ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kembali dengan ayat yang sama. Laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan engkau wahai Muhammad tentang hati seseorang, tentang hidayah yang akan aku berikan kepada seseorang. Nabi ketika mengatakan ya Allah laknatlah fulan, fulan, dalam riwayat yang lain disebutkan fulan yang dimaksud adalah Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, dengan kalimat ya Allah laknatlah Safwan ibn Umayyah, ya Allah laknatlah Suhail ibn Amr, ya Allah laknatlah Al-Harith ibn Hisham. 3 orang ini didoakan Nabi agar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, laisa laka minal amri syai'un. Bukan urusan engkau sedikit pun wahai Muhammad, tentang hidayah adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan engkau. Maka Rasulullah SAW kita dapatkan dalam kisah-kisah ini Nabi ditegur, diingatkan. Dan sebagai kaum muslimin kita pun juga harus bisa menerima nasihat dari orang lain. Nabi diajarkan oleh Allah seperti itu. Demikian juga kita. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau disebutkan dari sisi kemanusiaannya. Apa itu? Beliau juga manusia biasa, beliau terluka, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mencegah mara bahaya. Dan ini teguran kepada postingan yang kita dapatkan beberapa hari kemarin di Facebook atau di dunia maya. Ada orang bahkan mungkin dia ditokohkan ya di antara jamaahnya. Dia katakan kita ini punya sarana agar diselamatkan dari virus corona. Padahal ada di sekitar kita. Ternyata dia tunjuk siapa? Foto kiainya atau habibnya. Katanya ini antivirus corona. Ya, itu bentuk sarana untuk menyekutukan Allah berlebihan kepada tokoh-tokoh agama Islam. Ya, berlebihan kepada ustadz-ustadz kita, dan itu adalah pintu-pintu kemusyrikan. Orang tidak menyadari bahwa dengan adanya sebab virus corona datang ini, ternyata setan juga mengambil memanfaatkan kesempatan dalam kesusahan umat Islam. Sampai yang terbaru ada diperintahkan seorang bayi, walaupun itu juga ternyata hanya pencitraan atau berita hoax, ya. Bayi katanya memerintahkan kepada umat Islam ataupun orang agar terjaga dari virus corona dengan merebus telur jam 11:30 malam. Ya, akhirnya sampai ada jamaah juga yang bertanya dari kampungnya, ya, bagaimanakah ini cerita dan seterusnya. Malah mendengarnya tadi pada subuh diceritakan oleh jamaah yang lainnya. Ternyata itu pedagang telur biar laku. Jadi agar pedagang telur biar laku telurnya, akhirnya dia buat isu dengan adanya bayi bisa bicara, katanya penawar racun wabah corona adalah dengan makan telur rebus jam 11:30 malam. Ya, kemudian juga ada ibu dukun yang mengatakan saya sanggup menelan seluruh virus corona. Ya, ini naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya, kita dapatkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kalau ada wabah di sekitar kita, berlarilah seperti kalian lari dari binatang buas, dari harimau. Ya, bukan dicari sampai ditelan. Bahkan ada jamaah yang pernah kita bahas kemarin yang menantang virus corona. Akhirnya malah jamaahnya terkena virus corona. Ya. Kemudian juga kita dapatkan ada sumur
katanya airnya bisa menetralisir ataupun menghilangkan virus corona. Diambillah air tersebut berebutan. Padahal air ini juga sama kualitasnya, mungkin lebih bagus kualitasnya dengan air di Kendari ini. Ya, di antara kota-kota di sekitar Kendari kita dapatkan di Sulawesi ini ada tempat katanya airnya itu diperebutkan oleh warga untuk mencari berkah agar terbebas dari virus corona. Padahal kita dapatkan air tersebut tidak bisa mengalahkan air Zam-Zam. Ya, kemudian juga kita dapatkan ada wirid tertentu, ya. Saya dapatkan di antara postingan yang saya dapatkan di grup, di WhatsApp ataupun seterusnya, ada postingan katanya dianjurkan untuk menggemakkan doa berjamaah, ya, berurutan dari negeri ini, kemudian dilanjut ke negeri ini, dilanjut ke negeri ini. Nah, katanya pas di Indonesia usahakan berjamaah berzikirnya dari setelah maghrib, ya. Kita katakan berzikir adalah ibadah. Berzikir adalah ibadah. Tapi menghususkan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi di masa wabah merebak gitu, maka ini bagian daripada apa? Dari bagian tipu daya setan. Bukankah kita tahu di antara ajaran tasawuf yang sesat adalah ketika, dan ini pengakuan jamaah tasawuf yang pernah saya dengar langsung, dia katakan, Ustaz, saya dulu diajarkan oleh guru saya untuk berwudu itu dengan berlawanan. Kiri dulu baru kanan, padahal Nabi menganjurkan kanan dulu baru kiri, ya. Kemudian juga ada ritual-ritual yang lain, wirid-wirid yang lain, dan demikian juga kita dapatkan dengan adanya wabah corona ini, adanya wirid-wirid tertentu, bahkan ada jamaah non muslim, ya, tokoh agamanya memerintahkan untuk minum cairan antiseptik, ya, cairan yang harus disemprotkan malah diminum sama jamaahnya, akhirnya menelan korban, puluhan korban meninggal. Gara-gara apa? Semuanya kesimpulannya ingin selamat dirinya dari wabah corona. Ternyata para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan menyelamatkan diri dari perkara duniawi apalagi ukhrawi, ternyata butuh ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berpesan kepada kita semuanya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin, ya, yang menginginkan kesuksesan dunia butuh ilmu. Bagaimana caranya mensukseskan diri meraih kehidupan dunia. Waman aradal akhirah fa alaihi bil ilm. Siapa yang ingin meraih kesuksesan akhirat juga butuh ilmu. Waman aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat maka juga butuh ilmu. Nah, kita dapatkan dalam wabah corona ada amalan-amalan bid'ah dimunculkan oleh setan. Dalam wabah corona juga ada amalan-amalan kemusyrikan. Dalam wabah corona juga ada amalan-amalan yang mendolimi orang lain, ya, merusak kenyamanan kehidupan orang lain. Berawal dari apa semuanya? Berawal dari tidak mencari ilmu dari sumbernya yang benar. Maka melalui kajian ini kita ingatkan lagi bahwa kalau tadi ada orang menyarankan kita untuk menyelamatkan diri, caranya adalah tempelkan foto Habib ini, Kiai ini, Ustadz ini. Kita katakan para sahabat Umar bin Khattab, Amr ibn al-As, ya, Mus'ab ibn Umair, atau Mu'ad ibn Jabal, Abu Ubaidah ibn Jarrah di masa wabah ta'un di masa Umar, seluruh sahabat sepakat tidak pernah menganjurkan menempel foto Nabi. Padahal mereka tahu wajah Nabi. Mereka hidup berpuluh tahun dengan Nabi, tapi mereka tidak menganjurkan. Agar kita bisa diselamatkan oleh Allah, ya, dari wabah ini, maka tempelkan wajah Nabi di rumah-rumah kita atau di masjid-masjid kita. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kenapa? Karena para sahabat paham dengan hadis ini. Kata Anas bin Malik, Nabi saja terluka dan Nabi saja ditegur oleh Allah untuk menunjukkan bahwasanya yang mengatur segala sesuatu, yang mendatangkan manfaat, yang mencegah madarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faidah dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengingatkan kepada kita untuk
dengan kisah Nabi ini untuk tidak gampangan memponis orang. Untuk tidak gampangan memponis orang. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kesempatan kali ini memponis sahabat-sahabat ini dilaknat. Bukan sahabat sebenarnya waktu itu. Sofwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham dilaknat oleh Nabi, didoakan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang terjadi? Allah katakan, "Laisa laka minal amr syai'un." Bukan urusan engkau wahai Muhammad tentang masa depan mereka. Ternyata orang-orang yang dilaknat oleh Nabi dalam doanya itu di masa kemudian harinya, khususnya di tahun pembebasan kota Makkah di tahun 8 Hijriah, di tahun 8 Hijriah, 3 orang yang didoakan laknat oleh Nabi ternyata seluruhnya menjadi sahabat Nabi, masuk Islam. Subhanallah. Dengan ini faidahnya adalah jangan gampangan memponis pelaku maksiat bahwasanya Ustaz ini nggak mungkin taubatin orang. Jangan mengatakan demikian. Termasuk mohon maaf di antara kita mungkin ada yang lancang, ya. Ada yang mengatakan orang Syiah ini nggak mungkin masuk Islam nih. Sampai dia meninggal nggak mungkin masuk Islam. Tidak bisa ikhwan mengatakan demikian. Imam Al-Utsaimin pada kesempatan kali ini tentang hal ini, Imam Al-Utsaimin berpesan, "Madamal insanu lam yamut fakullu syai'in mumkin." Selama manusia itu belum meninggal, apapun bisa terjadi. Ya, ini harus diyakini. Selama orang belum meninggal, apapun bisa terjadi. Ya, Anda tahu dulu Umar bin Khattab diakui oleh orang-orang Quraisy mustahil masuk Islam sampai keledai bapaknya bersyahadat masuk Islam, sampai keledainya bersyahadat. Tapi faktanya apa? Umar masuk Islam. Ya, padahal orang-orang Quraisy mengatakan mustahil. Ya, Ikrimah putranya Abu Jahal mustahil. Tapi ternyata Ikrimah masuk Islam. Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Ya, kemudian 3 orang disebutkan Nabi ini ternyata Sofwan ibn Umayyah. Ini adalah putranya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah dedengkot musuh, tolonya musuh Nabi gitu. Ya, pemimpinnya dari para musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW adalah salah satunya ayahnya Sofwan ibn Umayyah, itu Umayyah ibn Khalaf yang dibunuh oleh Bilal bin Rabah ketika perang Badar. Ternyata juga Sofwan ibn Umayyahnya masuk Islam. Ya, Ikrimah bapaknya Abu Jahal. Ikrimahnya masuk Islam. Kita dapatkan juga Al-Harith ibn Hisham. Al-Harith ini adalah saudara dari Abu Jahal. Kita tahu bagaimana Abu Jahal meninggalnya na'udzubillah su'ul khatimah. Tapi saudaranya bernama Al-Harith yang didoakan Nabi, dilaknat oleh Nabi, masuk Islam. Ya, demikian juga Suhail ibn Amr yang disebutkan dalam sejarah itu, anak-anaknya itu banyak sekali. Mayoritas anak-anaknya itu lebih dulu masuk Islam. Bahkan ketika pembebasan kota Makkah, anak-anaknya itu berada di barisan sahabat Rasulullah SAW. Ternyata apa? Suhail ibn Amr tidak masuk Islam ketika itu. Tapi Masya Allah, hati di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kita dapatkan tetangga-tetangganya ahli maksiat, ya, bejat akhlaknya. Mungkin ada yang suka main musik, minuman keras, berzina, korupsi dan seterusnya. Itu sekarang. Tapi bisa jadi suatu saat Allah rubah diri. Bahkan Nabi katakan bisa jadi antara diri seorang hamba dengan neraka tinggal sehasta. Ya, tapi qadarullah, takdir berkata lain. Sebelum dia masuk neraka, antara dirinya dengan neraka itu tinggal 1 hasta, takdir berkata dia mesti masuk Islam, dia mesti bertaubat. Ternyata dia bertaubat sebelum meninggal. Akhirnya demikian juga adanya kata Nabi, ada orang dia mengamalkan amalan penghuni surga sampai antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta. Tapi takdir berkata lain. Dia mesti mengakhiri hidupnya dengan bermaksiat, akhirnya dia su'ul khatimah, padahal semasa hidupnya dia bergelimang dengan pundi-pundi amal soleh, dengan ketaatan. Tapi di akhir hidupnya dia dipilih oleh Allah untuk su'ul khatimah. Na'udzubillah min dalik. Fal umuru bil khawatim. Maka yang menjadi patokan untuk kita pastikan adalah akhir dari kesudahan kita. Termasuk para jamaah, saya nasihati diri saya sendiri dan Anda semuanya. Wabah corona ini kan kita tahu kurang lebih munculnya ketika Desember. Kapan berakhirnya Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Tapi yang Anda ingin ingatkan,
kepada diri Anda dan antum semuanya. Dengan adanya wabah corona ini, yang beruntung bukan orang yang selamat dari kejaran wabah, juga bukan orang yang tertimpa wabah, tetapi orang yang beruntung adalah orang yang melewati dirinya dengan wabah ini dalam ketaatan kepada Allah, bertaubat kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat yang Allah larang, melaksanakan perintah-perintah yang Allah perintahkan. Orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan ketika terjadi wabah, dialah orang yang beruntung. Maka sehingga ketika wabahnya Allah angkat, Allah lenyapkan, dia dalam kondisi berbahagia karena dia lewati musibah demi musibah di dalam ketaatan, sebagaimana kesenangan demi kesenangan dia lewati juga dengan ketaatan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan kembali kepada diri saya dan Anda semuanya, ketika melihat ada pelaku maksiat di sekitar kita, ya, kita harus menyisipkan doa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Menyisipkan doa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Di sini Imam Utsaimin mengingatkan kembali kepada kita dengan hadis di zaman Bani Israel. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang laki-laki ini rajin beribadah, melewati orang yang ahli maksiat. Sampai laki-laki yang ahli ibadah ini dari Bani Israel mengatakan kepada pelaku maksiat, demi Allah, kayaknya Allah nggak mungkin mengampuni engkau, wahai fulan. Karena engkau sudah berkali-kali aku ingatkan agar meninggal kemaksiat. Ya, engkau tidak mungkin diampuni oleh Allah, kata orang ini. Allah mendengar ucapan ahli ibadah ini yang mengatakan engkau tidak mungkin diampuni oleh Allah. Apa kata Allah? Man dalladzi yata'ala alai. Siapa orang yang merasa tinggi di hadapan aku? Siapa orang yang seakan-akan ilmunya lebih tahu daripada aku, kata Allah. Alla aghfira li fulan. Siapa orang yang sok tahu bahwasanya aku ini tidak akan mengampuni orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Qad ghafartu lahu. Kata Allah, bagi aku tidak susah menjadikan hatinya itu menjadi ahli ibadah. Aku telah mengampuni dosa orang-orang pelaku maksiat ini. Ya. Kemudian kata Allah, wa ahbattu amalak. Adapun engkau wahai orang yang pelaku ibadah, ahli ibadah, amalanmu telah lenyap, aku lenyapkan. Kenapa? Karena kata kuncinya berada dalam kesombongan yang ada di hati orang ahli ibadah mensikapi pelaku maksiat. Dan ini sering terjadi, naudzubillah min dzalik. Ada seorang ahli kajian atau ada seorang ustadz, ya, apalagi ustadznya sudah terkenal di mana-mana, ratingnya naik katakan. Kemudian memandang yang lain, apalagi yang lainnya itu banyak kekurangannya, langsung, kamu ini memang begini, memang begini, memang begini. Hati-hati dengan hadis ini. Allah menegur, aku akan lenyapkan amalan-amalan ketaatan yang selama ini engkau kerjakan. Dan aku akan mengampuni dosa-dosa orang yang pelaku maksiat yang engkau remehkan. Kenapa? Karena bagi Allah tidak susah mengatur hati orang. Laqalbu ibni Adam, kata Nabi, hati anak Adam baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam di antara jari jemari Allah, yuqallibuhu masya. Tergantung, terserah Allah mau dibulak-balikan. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ada dinik. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sebutkan bahwa orang-orang yang dilaknat Nabi itu di kemudian hari menjadi sahabat Nabi. Bahkan ya, 3 orang ini memang diharapkan Nabi untuk masuk Islam. Setelah apa? Setelah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka itu sangat diharapkan masuk Islam. Makanya ketika pembebasan kota Makkah, Sofwan ibn Umayyah kabur dari Mekah karena takut diponis untuk dibunuh. Karena Nabi waktu di Mekah, beliau menetapkan ada 4 orang laki-laki dan 2 orang wanita yang harus dibunuh. Maka Sofwan ibn Umayyah khawatir dirinya termasuk dari 4 orang ini. Padahal beliau tidak
diponis oleh Nabi untuk dibunuh. Kemudian juga Suhail ibn Amr, demikian juga Al-Harith ibn Hisham. 3 orang ini pemuka Quraisy, orang-orang cerdas. Dan Nabi tidak ada niat untuk membunuh mereka. Bahkan Nabi berharap mereka masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi katakan kepada mereka, kalian itu paham Islam itu indah. Kalian itu paham Islam itu kebenarannya kalian pahami. Dan aku juga mengerti, kata Nabi, kalian orang-orang cerdas. Dan memang mereka adalah tokoh-tokoh Quraisy yang sangat cerdas. Maka ketika Nabi mengingatkan tentang keindahan Islam, mereka katakan, kami tahu ya Rasul. Kami mengetahui kebenaran Islam. Akhirnya mereka dengan mudahnya ketika pembebasan kota Mekkah masuk Islam. Dan kita dapatkan para jamaah, ketika 3 orang ini mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam, apa yang terjadi? Mereka buktikan diri mereka ingin menutupi keburukan-keburukan mereka waktu dulu. Mereka pernah memerangi Nabi di perang Badar, di perang Uhud. Bahkan di antara mereka ada yang seperti Suhail ibn Amr, beliau merasa ketika itu, saya tahu, saya ini punya salah banyak sama Nabi. Saya pernah memerangi Nabi ketika perang Badar, perang Uhud. Bahkan saya yang menetapkan negosiasi tentang terjadinya perjanjian Hudaybiyah, yang di dalamnya ada kesan mendolimi umat Islam. Saya di antara pelopornya, kata Suhail ibn Amr. Maka beliau katakan, setelah saya masuk Islam, beliau buktikan kebaikan Islamnya dengan memperbanyak saum, memperbanyak sholat, memperbanyak sedekah, bahkan berjihad. Padahal beliau orang tua, orang yang sudah lansia. Ini menunjukkan apa? Taubat beliau adalah taubatan nasuha. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 2 hadis yang kita bahas di kesempatan kali ini, kita dapatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau tidak punya wewenang apapun. Padahal beliau kita tahu keistimewaannya dibandingkan para nabi dan rasul, apalagi seluruh makhluk, seluruh manusia. Ya, Nabi adalah manusia paling terindah, paling mulia di hadapan Allah, tetapi tetap beliau adalah Abdullah. Beliau adalah hamba Allah sebagaimana kita semuanya. Maka sebagai sarana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di musim wabah corona ini adalah fafirru ilallah. Mari kita kembali bersegera mendatangi Allah, memakmurkan syiar-syiar Islam di rumah-rumah kita, di tempat-tempat kita, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena kita tahu para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah ada suatu bencana yang menimpa kaum muslimin kecuali karena sebab dosa yang kita kerjakan, karena ada kesalahan yang kita laksanakan. Maka di antara cara yang paling efektif agar Allah mengangkat bencana ini adalah dengan kembali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwasanya yang mendatangkan virus ini Allah, dan Allah Maha Kuat. Virus ini memang kuat, tapi kita tahu karena virus ini didatangkan, yakinlah yang mendatangkan lebih kuat daripada yang didatangkan. Maka kita harus bersimpuh berdoa kepada Allah, mengajarkan anak-anak kita untuk meminta kepada Allah agar Allah segera mengangkat wabah ini dari seluruh belahan dunia kaum muslimin, agar menjadi pelajaran berharga bahwasanya Allah dalam ujiannya ada keindahan, dan agar kita mengingat bahwasanya di dalam musibah ada hikmah yang sangat besar, hikmah agar kita kembali menghambakan diri kita di hadapan Allah, bukan menghambakan diri kepada jabatan kita, kepada harta kita, kepada dunia kita. Inilah yang dapat kita bahas di kesempatan malam Jumat yang penuh dengan keberkahan di bulan Sya'ban ini. Semoga malam ini malam yang Allah sebarkan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita, bahkan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Aqulu qouli hadza subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.